Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Putri Huruji dengan NIM C01422074. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiar Moha, NIM C01422194. Saya Puja Fitri Maulan Humalo, NIM C0142209. Perkenalkan, nama saya Debrianti Umar dengan NIM C01422033. Perkenalkan, nama saya Nadia Samkota. Perkenalkan, nama saya Jufri Latif, NIM C0142236. Nama Reflan Yusuf dengan NIM C014221668. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Rahim dengan NIM C014222006. Tahukah kamu, Virginia Henderson merupakan pencetus teori keperawatan yang unik. Ia lahir di Kansas City, Missouri, tahun 1897. Tepat pada tahun 1918, Virginia Henderson mulai belajar mengenai dunia keperawatan di The Army School of Nursing, Washington, dan menyelesaikan studi tersebut pada tahun 1921. Pada dasarnya, Henderson tertarik oleh dunia keperawatan sejak Perang Dunia Pertama, dikarenakan ingin membantu para pasukan yang sakit dan terluka akibat perang. Namun, dari niatnya tersebut, ia malah dapat mengembangkan dirinya dalam dunia keperawatan, hingga mampu mendefinisikan sendiri apa serta bagaimana tujuan dari keperawatan. Baginya, tujuan keperawatan adalah untuk bekerja secara mandiri dengan tenaga, memberi pelayanan kesehatan, dan membantu klien untuk mendapatkan kembali kemandiriannya dalam kurun waktu yang tidak lama. Dirinya menganggap pasien adalah individu yang hidup atas komponen sebagai berikut. Pertama, biologis, psikologis, kultural, dan spiritual. Komponen tersebut yang mengantarkan Henderson mendefinisikan bahwa pasien memiliki 14 kebutuhan dasar. Untuk penjelasan lebih lanjut, tonton video pembelajaran berikut. Yang pertama, kebutuhan bernafas yang normal. Pada orang dewasa, kebutuhan bernafasnya sekitar 12 hingga 20 kali per menit. Yang kedua, kebutuhan mendapatkan makanan dan minuman secukupnya. Kebutuhan makanan bagi orang dewasa yang pertama, konsumsi karbohidrat 2/3 piring dalam sekali makan. Yang kedua, lauk pauk 1/3 porsi piring dalam sekali makan. Yang ketiga, 1/2 porsi piring berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan itu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari, atau total 2 liter. 3. Kebutuhan untuk menghilangkan limbah yang ada di tubuh. Yang pertama, buang air besar BAB atau eliminasi alfi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. BAB yang normal terjadi antara 3 kali sehari sampai paling sedikitnya 3 kali seminggu, dengan warna coklat, tidak keras, dan tidak terlalu encer. Sedangkan frekuensi normal berkemi pada orang dewasa antara 4 sampai 6 kali sehari. Nomor 4, kebutuhan untuk bergerak dan mempertahankan postur tubuh. Postur tubuh yang baik bukan berarti kaku saat duduk maupun berdiri. Postur tubuh yang baik dengan cara berikut. Yang pertama, badan tegak lurus. Yang kedua, kepala agak didongakkan dengan pandangan mata lurus ke depan. Yang ketiga, perut ditahan ke dalam. Yang keempat, berat badan seimbang dengan bertumpu di kedua kaki. Yang kelima, lutut lurus. Dan keenam, tetap relaks dan bernafas seperti biasa. Yang kelima, kebutuhan untuk tidur dan istirahat bagi dewasa. Tidur adalah salah satu kebutuhan setiap makhluk hidup. Pada manusia, tidur berfungsi untuk mengumpulkan energi yang telah hilang dan membantu tubuh untuk membangun sistem kekebalannya. Ketika kebutuhan tidur ini tidak tercukupi, seseorang dapat kekurangan energi dan gampang sakit.
Jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang tergantung pada sejumlah faktor. Salah satu yang utama adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka jam tidur yang dibutuhkan pun semakin berkurang. Namun, tetap saja ada beberapa kondisi yang membuat seseorang perlu mendapatkan waktu tidur lebih. Pada orang dewasa dengan kelompok usia 26-64 tahun membutuhkan waktu tidur 7 hingga 9 jam saja. Nah, selain usia, faktor lain yang bisa memengaruhi beberapa jam tidur yang dibutuhkan adalah kehamilan, penuaan, kurang tidur, dan kualitas tidur. Yang keenam, kebutuhan sandang yang sesuai. Sandang merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dan menjadi pemenuhan kebutuhan utama selama berkegiatan. Contohnya bagi orang dewasa yang bekerja di kantoran biasanya menggunakan kemeja serta dasi dan terlihat sangat rapi. 7. Kebutuhan mempertahankan suhu tubuh normal dengan menyesuaikan pakaian dengan ruangan atau lingkungan. Untuk orang dewasa, suhu tubuh normal berkisar antara 36 sampai 37 Celcius derajat. Pakaian yang digunakan pada saat musim hujan yaitu pakaian yang tebal dan berlapis, contohnya seperti jaket, jas hujan atau shawl. Sedangkan pakaian pada musim panas menggunakan pakaian berbahan ringan seperti katun atau linen yang berwarna gelap seperti hitam, biru, dan berwarna merah yang dapat menyerap lebih banyak radiasi UV. 8. Kebutuhan menjaga dan merawat tubuh serta lingkungan untuk tetap bersih. Perilaku hidup bersih dan sehat bisa mulai dari rumah. Yang pertama yaitu mendapatkan tidur yang cukup setiap hari. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Yang kelima, rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Yang keenam, rutin melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga ataupun aktivitas yang dapat mengeluarkan energi. Kemudian yang ketujuh, selalu menggunakan air yang bersih. Ke-8, menguras genangan air secara rutin. Yang ke-9, tidak merokok. Yang ke-9, kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dari bahaya dan juga membahayakan orang lain. Kebutuhan orang dewasa untuk melindungi diri sendiri dari bahaya serta tidak juga membahayakan orang lain sangat penting, terutama di dalam dunia pekerjaan. Oleh karena itu, untuk mengulanginya dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama ialah helm keselamatan, sabuk dan tali keselamatan, sepatu boot, sepatu pelindung, masker, penutup telinga, kacamata pengaman, sarung tangan, pelindung wajah, dan yang terakhir ialah pelampung. Kemudian yang ke-10 ialah kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain untuk mengekspresikan emosi, kebutuhan, ketakutan, maupun pendapat. Orang yang telah mencapai tingkat kedewasaan untuk memahami bagaimana bersikap baik dalam setiap kondisi. Yang pertama ialah berkomunikasi peduli dengan perasaan lawan bicara. Semakin dewasa, seseorang akan memiliki kemampuan dalam memahami dan menerima pendapat orang lain. Kemudian, memandangnya dari perspektif yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir ialah tahu cara mengekspresikan emosi yang benar saat berkomunikasi. Sudah tidak segan lagi untuk melepaskan berbagai kepada orang lain seperti rasa sedih, rasa kesal, argumen tertentu ataupun kritik. 11 yaitu kebutuhan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Orang dewasa, setiap individu mempunyai 3 kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai sehat spiritual, yaitu kepercayaan diri dan memiliki daya tahan, pemaafan, menerima ketidaksempurnaan diri, cinta dan hubungan, mengungkapkan rasa dicintai Tuhan, dan lainnya. Kebutuhan untuk bekerja dan mendapatkan penghargaan. Tujuan dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih jauh, manusia bekerja juga untuk mendapatkan rasa aman,
kepuasan dan mengaktualisasikan diri dalam bekerja. Kemudian, mendapatkan penghargaan merupakan bentuk apresiasi walaupun sederhana. Bentuk apresiasi ini bisa memberikan kesan tersendiri bagi pemenang maupun yang tidak. Hal ini juga mendorong para pekerja lain untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. 13. Kebutuhan untuk bermain atau berlibur dalam berbagai kegiatan rekreasi. Jadi, kebutuhan untuk berlibur untuk orang dewasa ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang terkadang perlu dipenuhi. Dengan berlibur akan memberikan suasana baru sebagai penyegar pikiran dan tubuh manusia akan rutinitas alam pekerjaan sehari-hari yang melelahkan. Kebutuhan untuk mempelajari, menemukan maupun mendapatkan informasi yang berhubungan dengan perkembangan dan kesehatan yang baik, serta dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi, dalam penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat, terdiri dari media cetak berupa pamflet, banner, spanduk, dan poster, serta media digital berupa aplikasi media sosial yaitu WhatsApp. Dengan adanya media ini, dapat mempermudah penyampaian informasi dan dapat menghindari kesalahan persepsi yang dapat memperjelas informasi.